Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, Salam dan selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita sepanjang satu hari ini. Sebelumnya, marilah kita menundukkan kepala. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara, saya baca firman Tuhan untuk kita hari ini yang diambil dari kitab Roma pasal 13, ayatnya yang ke-13, demikianlah bunyinya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saudara, Anthony Hoekema menyatakan bahwa orang percaya akan mengalami pengudusan. Dan itu merupakan karya daripada Roh Kudus. Yang melibatkan diri orang-orang percaya untuk melepaskan diri dari pencemaran dosa. Dan untuk memulihkan gambar diri Allah yang rusak. Saudara, sederhananya, seseorang yang telah mendapatkan keselamatan melalui Yesus akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Ia akan terlibat di dalam proses pembentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus, dan dia akan mengalami perubahan yang sangat nyata di dalam kehidupannya. Saudara, ini namanya kelahiran baru. Kelahiran baru tidak dapat dipisahkan dengan perubahan. Dan pembenaran tidak dapat dipisahkan dengan pengudusan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat kehidupan kita sekarang, adakah kita benar-benar menjadi Kristen yang sejati, yang telah mengalami perubahan itu? Ataukah kita orang Kristen yang mengaku Kristen, tetapi tetap hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan lama kita? Dan kita tidak mau tunduk kepada kehendak atau kita tidak mau tunduk kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saudara, yang masih hidup dalam keinginan daging, yang masih hidup dalam kesombongan, dan tidak mau merendahkan hati, dan yang masih hidup dalam percabulan, jika ini masih kondisi kita, kondisi orang-orang Kristen pada zaman ini, maka minta ampunlah kepadanya. Dan percayalah, Tuhan Allah akan menolong kita untuk berubah. Saudara, orang yang telah mengalami pembaharuan di dalam Kristus, memasuki realitas hidup yang baru. Hidupnya harus berpadan, yaitu hidup yang berpadan dengan nilai-nilai yang Kristus ajarkan, yaitu hidup di dalam kasih terhadap sesama manusia. Saudara, dalam realitas hidup yang baru ini, orang percaya harus menolak semua perbuatan-perbuatan yang memalukan, yang bisa mencemarkan nama baik diri sendiri, serta saudara dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu Paulus mengingatkan melalui firman Tuhan pada hari ini, kita dalam hidup realitas yang baru ini, kita harus hidup secara sopan, seperti pada siang hari. Kehidupan yang sopan menghindarkan kita dari pesta pora, menghindarkan kita dari kemabukan, dari percabulan, dari hawa nafsu, dari perselisihan, dari iri hati. Hal ini berarti bahwa kita harus berperang, saudara. Kita harus sungguh-sungguh secara rohani melawan kodrat lama kita. Dan saudara, tak mungkin kita bisa menang jika kita tidak mengenakan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya, mari kita memakai kebenaran firman Tuhan, memakai kekuatan daripada Roh Kudus agar kita dapat memenangkan peperangan-peperangan rohani kita. Saudara, bagaimana orang Kristen dilihat oleh orang luar, ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Maka Paulus katakan dalam firman Tuhan hari ini, ketika hidup orang Kristen secara pribadi, itu saudara harus beda
dan harus nyata berbeda dari orang-orang yang bukan Kristen. Saudara, memang ini tidak gampang. Secara khusus orang-orang Kristen yang hidup di kota Roma pada saat itu, mereka yang sering diundang dalam kebiasaan-kebiasaan orang Romawi di dalam makan dan pesta pora. Orang-orang Romawi, saudara, selalu bermabuk-mabukan. Mereka, saudara, selalu melakukan hidup di mana keinginan daging begitu, saudara, merupakan sesuatu yang sangat mereka tonjolkan di dalam undangan-undangan tertentu. Karena itu Paulus mengingatkan orang-orang yang sudah Kristen, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, harus melepaskan diri dari kehidupan yang demikian. Walaupun resikonya besar. Apa resikonya, saudara? Resikonya orang Kristen itu, terutama pada zaman itu, akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat dan kehidupan sosial pada waktu itu. Belum lagi, saudara, disertai dengan imoralitas, percabulan dan hawa nafsu, di mana itu sesuatu hal yang mudah didapat di kota Roma pada saat itu. Maka hidup orang Kristen diingatkan tidak ada percabulan di dalamnya dan tidak boleh ada hawa nafsu di dalamnya. Dan Paulus berkata, jangan ada perselisihan, jangan ada iri hati sesama orang Kristen. Tetapi mari sama-sama hidup di dalam kerendahan hati. Karena kehidupan orang Kristen itu harus beda dengan kehidupan orang yang bukan Kristen. Kita adalah surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh banyak orang melalui moral kita, etika kita, tingkah laku kita. Kita bisa dibaca oleh orang-orang yang ada di luar sana. Karena itu firman Tuhan hari ini menyapa kita. Di tengah-tengah zaman yang semakin maju, di tengah-tengah banyak orang yang mencari hiburan, di mana banyak orang mencari tempat-tempat untuk memuaskan hasratnya, keinginannya. Tetapi orang Kristen diingatkan pada hari ini, cukupkanlah diri di dalam beribadah kepada Tuhan. Cukupkanlah diri, hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memenuhi semua keinginan-keinginan kita. Hanya Tuhan yang bisa menetralisir apa yang kita inginkan. Sehingga keinginan Tuhan itu jauh lebih besar. Keinginan Tuhan itu jauh lebih utama daripada keinginan-keinginan kita. Karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jagalah kesopanan. Jagalah supaya hidup kita di dalam kekudusan. Orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, maka dia akan menjaga kekudusan hidupnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan firman Tuhan hari ini. Kuatkan kami supaya kami memelihara hidup yang baik, seperti yang Tuhan inginkan. Hidup dalam kesederhanaan, mencukupkan ibadah, mencukupkan pemberian Tuhan, mencukupkan apa yang ada dalam hidup kami. Kami tidak hidup secara berlebihan, tetapi kami hidup di dalam selalu mengucap syukur atas setiap apa yang sudah kami alami dan kami terima dari Tuhan. Terima kasih ya Allah dalam firman Tuhan hari ini, dan kiranya Tuhan menguatkan kami untuk melakukan. Berkati jemaat-Mu pada hari ini dalam melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Kekuatan dari Tuhan kami harapkan sehingga kami dapat mengerjakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, yang miskin Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Dan kami berdoa secara khusus untuk wabah COVID-19 ini. Kami berdoa, peliharalah anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kalaupun ada jemaat-Mu yang mengalami sakit akibat COVID-19 ini, dimanapun berada, ya Allah Tuhan, hiburkanlah mereka. Tuhan bantu mereka untuk tetap bersabar. Dan Tuhan tolong mereka untuk melalui masa-masa sulit ini, sehingga mereka pada akhirnya boleh bebas, boleh sembuh, dan akhirnya mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Allah, dengarkanlah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati